Bab 361 Kehancuran Kedua. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Mataku tetap tertuju pada pedang eterik kembar yang bersinar di tangan wanita jin itu. Kekaguman, kegembiraan, dan kecemburuan berputar dalam diriku saat aku memeriksa ciptaannya yang hampir sempurna sampai aku dengan paksa mengalihkan pandanganku. Bagaimana dengan percobaan yang seharusnya kamu berikan kepada aku? Ini sudah dimulai, jawabnya dengan percaya diri. Aku akan menilai kelayakanmu saat kita bertarung. Dia berputar pada tumitnya dan ruangan itu menghilang, melelehkan armorku dan semua yang ada di sekitar kami menjadi ruang kosong putih kosong. Jangan berlama-lama sekarang. Jin itu melintas ke arahku, wujudnya menjadi seberkas batu kecubung saat pedang kembarnya mengayun keluar membentuk lengkungan lebar di tenggorokanku. Aku berputar di tumitku, menangkis pukulannya dengan serangan ke tangannya sebelum aku memaksa eter menjadi bentuk pedang kabur. Menggunakan jendela singkat saat dia mengangkat pedangnya kembali, aku menusuk ke sisinya dengan belatiku. Jin itu berputar di tengah ayunan, memutar seluruh tubuhnya dengan keras untuk mendapatkan momentum untuk mencegat seranganku dengan pedang kirinya. Percikan api berkobar saat tumbukan, tetapi satu-satunya senjata yang tersisa setelah pertukaran itu adalah miliknya. Jin hampir tidak menungguku saat dia memulai serangannya, bila kembarannya menjadi rentetan bulan sabit yang bersilangan yang bertekad untuk mencabik-cabikku. Aku memanggil bilah demi bilah aku sendiri, setiap kali mendorong lebih keras untuk memaksa bentuk itu bersama-sama, untuk menahannya ketika menangkis serangannya, tetapi tidak ada yang bertahan lebih dari satu serangan. Kau menahan diri, kata Jin singkat, mengayunkan pedangnya di tengah. Tepat saat bilah ametis bersiul melewatiku, pedang itu melengkung menjadi bentuk tongkat panjang. Berputar di kaki utamanya, dia meraih senjata barunya dengan kedua tangan dan menyapu kakiku dengan gagang tongkat. Aku jatuh ke satu lutut dari kekuatan, dan pada saat aku melihat kembali, stafnya telah menjadi palu perang. Baut petir ungu bergerigi melengkung di seluruh tubuhku saat Godstep membawaku beberapa puluh kaki jauhnya tepat saat gada raksasa itu menciptakan gelombang kejut kekuatan pada benturan dengan tanah putih. Ekspresi Jin berambut pendek berubah menjadi terkejut untuk pertama kalinya, matanya melebar dan alisnya berkerut saat dia memahami apa yang baru saja terjadi. Lagi, dia menggeram, meluncurkan dirinya ke arahku dengan kabur. Aku melangkah maju, berkonsentrasi pada jalur eterik yang mengelilinginya bahkan saat aku menyulap pedangku sendiri. Menggunakan pedang aeterku untuk mengarahkan serangannya saja sudah cukup untuk membuatnya hancur, tapi itu memberiku cukup waktu. Sulur petir ungu melintas di atasku sekali lagi saat aku melintas di belakang Jin. Namun, dalam waktu yang aku butuhkan untuk membentuk belati lain, pedang eter milik Jin itu sendiri telah mencegat seranganku. Jika kamu memilih untuk menyerang dengan kepalan tanganmu, kemungkinan besar aku tidak akan bisa memblokirnya, akunya, matanya yang tajam sepertinya melihat ke arahku daripada ke arahku. Pikiranmu sepertinya telah menghubungkan Godrune ini dengan elemen petir mana yang menyimpang. Ini menjelaskan banyak tentang kecenderungan kamu saat menggunakan eter. Aku mengernyitkan alisku bingung. Kecenderungan aku. Jin itu mengabaikan pertanyaanku, menusukkan pedang eteriknya ke tanah dan dengan santai bersandar padanya. Sebelum itu, aku ingin bertanya dulu apa yang kamu inginkan dari aku, Arthur Lewin, dia bertanya, nadanya kasar. Aku membeku sebelum menjawab, menyadari dia telah menggunakan nama asliku. Rambut Jin yang dipotong terayun-ayun saat dia memiringkan kepalanya ke samping. Apakah kamu sudah merasa tidak nyaman dengan nama itu? Tidak, jawabku, lengah. Aku tidak yakin bagaimana perasaanku. Sudah berbulan-bulan sejak siapapun kecuali Regis memanggilku dengan nama asliku, dan aku menyadari bahwa aku sudah terlalu terbiasa mendengar diriku disebut sebagai Grey. Tidak apa-apa, tapi aku tidak mengerti pertanyaanmu. Matanya yang cerah menjelajahiku seperti lampu sorot. Apa yang kamu inginkan, Arta? Apakah ini bagian dari ujian? Aku bertanya-tanya, tetapi dengan lantang, aku berkata, aku tidak yakin itu pertanyaan yang tepat. Yang aku butuhkan adalah belajar bagaimana mengendalikan takdir. Petik 2. Jika takdir adalah sesuatu yang hanya bisa diajarkan, diturunkan dari orang ke orang, maka alam semesta kita mungkin juga muat di dalam bola salju. Dia meletakkan dagunya di punggung tangannya saat dia terus melahapku dengan matanya. Tidak, yang kamu inginkan adalah kekuatan. Kekuatan untuk melindungi semua orang yang kamu cintai dan mengalahkan musuh kamu. Aku menyilangkan tanganku. Tapi bukankah itu hal yang sama? Bahkan dengan keempat elemen yang aku miliki, aku tidak bisa mengalahkan bahkan satu sabit pun. Aku ingin, membutuhkan, sesuatu yang lebih kuat. Dari apa yang aku diberitahu, itu takdir. Petik 2. Dia berdiri tegak sekali lagi, mencongkel pedang eternya dari tanah. Maka kamu harus membuka pikiran kamu untuk ide-ide baru. Kamu membutakan diri sendiri dengan mencoba melihat eter melalui lensa mana, menyamakan satu sama lain. Hanya setelah kamu memahami eter seperti itu sendiri, kamu dapat mulai memahami takdir. Sekarang bentuk pisau kamu. Tunjukkan padaku bahwa kamu mengerti. Belati aku terbentuk saat aku berdiri, ujungnya bergerigi dan kurang substansi. Dia menatapnya dengan jijik. Serang aku. Aku tidak ragu-ragu, menerjang ke depan dan melakukan gerakan tipuan ke kanan. Ketika pedangnya bergerak untuk mencegat, aku menyulap belati kedua dan menusuk tulang rusuknya dari kiri.
Pedangnya datang untuk menangkis kedua pukulan itu, dan pedang eterku runtuh. Aku menangkap serangan baliknya dengan tanganku, lalu dewa melangkah di belakangnya, tetapi dia sudah berguling ke depan, pedangnya menyapu di belakangnya untuk menangkapku jika aku mengikutinya. Itu adalah langkah yang bersih, dan sangat cepat. Dia mengangkat tangan sebelum aku bisa menyerang lagi. Fokus. Kamu mencoba untuk menang, dan mungkin kamu bahkan bisa, tetapi kamu harus mencoba untuk belajar. Mengapa senjatamu runtuh setiap kali kamu menggunakannya? Karena aku tidak cukup kuat untuk mempertahankan bentuk yang rumit seperti itu, jawabku jujur. Dia mengerutkan kening padaku seolah-olah aku adalah anak yang bodoh. Salah. Kamu lebih kuat dari yang seharusnya. Lebih kuat dariku, setidaknya, sisa diriku ini, berisi kristal memori. Dan lagi. Pedang yang terbentuk sempurna muncul di tangan kanannya. Kemudian 1 detik di sebelah kirinya. Kemudian yang ketiga, melayang tepat di atas bahunya. Dan yang keempat melayang di dekat pinggulnya. Dia memelototiku, dan keempat bilahnya mengarah ke wajahku. Bukan kekuatan yang tidak kamu miliki. Ini adalah perspektif. Sebagai manusia, kamu selalu diharapkan untuk membangun apa yang sudah kamu ketahui. Merangkak, berjalan, berlari, iya. Untuk menggunakan ether, kamu harus lupa bahwa ada aturan untuk hal-hal. Membatasi diri kamu pada sistem yang sudah ada di sekitar kamu hanya akan menahan kamu. Jangan berusaha berjalan atau berlari. Abaikan gravitasi dan terbang saja. Mau tak mau aku menembaknya dengan seringai geli. Aku sudah belajar cara terbang. Salah satu bilah terbang ditebas di leherku. Aku menangkis dengan pedang eter milikku sendiri, tapi itu hancur. Pedang terbang kedua menyapu sisi lututku, sementara dua yang dia pegang menusuk dada dan pinggulku. Mengingat pelajaran Cordry, aku jatuh ke posisi bertahan dan menggunakan gerakan pendek dan cepat dari kedua tangan dan kaki aku untuk mencegat atau menghindari setiap serangan, menyulap beberapa belati eterik satu demi satu, masing-masing menguap di bawah tekanan serangannya. Pengebomannya tanpa henti, dengan serangan datang dari beberapa arah sekaligus. Meskipun aku cukup cepat untuk menghindar atau memblokir sebagian besar, aku masih merasakan pukulan berulang dan tusukan menusuk di mana pukulannya mendarat. Akhirnya, dia berhenti begitu saja, melepaskan senjatanya, dan duduk sekali lagi. Dengan hati-hati aku menirunya, menunggu dalam diam untuk melanjutkan pelajaran. Aku ingin berpikir aku telah mempelajari sesuatu, tetapi sejauh ini bimbingannya terlalu esoteris, terlalu kabur, untuk benar-benar membantu aku memahami bagaimana dia menyulap pedang ether yang begitu kuat. Sementara dia menjadi partner sparring yang fantastis, kemampuanku untuk mempertahankan bentuk senjata ether murni tidak banyak meningkat. Itu karena kamu menungguku untuk memberitahumu apa yang harus dilakukan, seperti kami sedang mempelajari manipulasi mana di akademimu itu, katanya singkat. Tetapi aku tidak bisa. Aku mengerutkan kening padanya. Kamu mengaku ingin mengajariku, tetapi juga bahwa aku harus menarik pengetahuan ini dari udara, mewujudkannya seolah-olah dengan sihir. Tepat, katanya, memberiku satu anggukan tajam. Tapi aku bisa merasakan rasa frustrasimu, dan aku menyadari bahwa kamu bukan jin, bahkan jika kamu berbagi setetes esensi kami. Jadi aku akan mencoba menjelaskan ini dengan cara yang berbeda. Dia berhenti, matanya yang mencari mengintip ke dalam mataku. Aku menyebutkan kecenderunganmu sebelumnya. Kamu gagal membentuk senjata aether sejati karena kamu memperlakukan aether sama seperti mana. Kamu merasakan kebutuhan yang konstan dan terus membara untuk memegang kendali, Arthur Lewin. Tubuhmu, keajaibanmu, hidupmu. Dengan mana, keinginan ini ditambah dengan kedalaman kepercayaan diri kamu memungkinkan kamu untuk maju dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi dengan ether, kamu hanya berhasil membangun penghalang antara diri kamu dan keinginan kamu. Petik 2. Menolak dorongan untuk berdebat tentang kebutuhan nyata aku akan kontrol, aku hanya berkata, bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut? Jika aku tidak seharusnya mengendalikan ether, lalu apa? Apakah kamu mengerti bagaimana jantung kamu bekerja, atau paru-paru kamu? Dia bertanya segera, menekankan tangan ke dadanya. Iya, kataku perlahan, tidak yakin kemana dia akan pergi dengan ini. Apakah kamu mengendalikan paru-parumu? Dia bertanya, apakah kamu memaksakan setiap napas, menyerap jumlah oksigen yang tepat di tubuh kamu? Tanpa fokus kamu, apakah kamu berhenti bernapas? Tidak, tentu saja tidak. Tapi aku bisa mengontrol nafasku. Dia menjentikkan jarinya dan menunjuk ke arahku. Ya kamu bisa. Tetapi jika kamu fokus pada setiap napas yang kamu ambil selama sehari, seminggu, setahun, apakah itu akan membuat kamu lebih baik dalam bernapas? Aku mengerutkan kening dan mulai mengetuk-ngetukkan jari ke pergelangan kakiku. Tidak, meskipun melatih kontrol atas pernapasan seseorang memang membantu. Dia mengulurkan tangan dan menamparkan sisi kepalaku. Jangan pintar, fokuslah. Baik, kataku, menggosok pelipisku. Jadi jika aku tidak bisa mengendalikannya, apa yang harus aku lakukan? Dia tersenyum saat dia berdiri, memberi isyarat agar aku melakukan hal yang sama. Aether bukan mana dengan cara yang sama air bukanlah kuda jantan. Yang satu bisa dikendalikan, yang lain harus dibimbing. Terpercaya, sebuah ikatan terbentuk. Tapi Aether juga bukan kuda jantan. Seharusnya tidak rusak. Selanjutnya, ether kamu bukan ether aku. Sementara,
Melalui penerapan bentuk mantra dan latihan selama beberapa dekade dengan sangat hati-hati, aku belajar untuk perlahan-lahan membimbing Aether untuk membantu aku, menyerap dan mengarahkannya, karena inti kamu dan kemampuan kamu untuk dengan mudah menyerap dan memperbaiki Aether di dalam tubuh kamu sendiri, hubungan kamu dengan Aether lebih mirip dengan orang tua dan anak. Aku merasakan ke dalam menuju inti aku, penuh dengan Aether yang cerah dan murni. Pelajaran pertama Lady Mir bagi aku tentang Aether adalah untuk memperkuat gagasan bahwa ia memiliki semacam kesadaran, dan bahwa itu hanya bisa dibujuk, tidak pernah dikendalikan. Ketika aku memalsukan inti aku dan membuktikan bahwa dia salah, aku berasumsi bahwa inti aku memungkinkan aku untuk memanipulasi dan mengendalikan Aether dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh ras naga dari Asura, dan tidak berpikir lebih jauh dari itu. Tetapi, jadi maksudmu Aether yang aku serap dan murnikan di dalam intiku, aku bisa memberikan pengaruh yang begitu kuat padanya karena itu, apa? Terikat padaku. Tepat, serunya, memusatkan perhatian pada tulang dadaku seolah-olah dia bisa melihat menembus dagingku dan ke dalam intiku. Kemudian wajahnya berubah menjadi sedikit cemberut, hampir cemberut. Meskipun teknik spatium kamu sebelumnya sangat mengesankan, aku masih merasa kecewa, bahkan kecewa, bahwa hanya ini yang berhasil kamu capai mengingat potensi luar biasa dari gabungan tubuh dan inti kamu. Kamu seharusnya bisa membentuk senjata Ether dengan pikiran, tidak, Ether harus bereaksi terhadap niatmu bahkan sebelum kamu sepenuhnya mengartikulasikannya ke dalam pikiran sadar. Aku menggaruk bagian belakang leherku, frustrasi dan sedikit tersengat oleh tegurannya. Kurasa aku mulai mengerti. Wanita jin itu tertawa dan menggelengkan kepalanya saat sebilah pedang muncul di tangannya. Tidak, tetapi dengan lebih banyak latihan dan lebih sedikit percakapan, kamu akan melakukannya. Wajahnya tanpa emosi seperti batu, dia menerjang, pedangnya mengarah ke intiku. Setelah apa yang terasa seperti berhari-hari, perdebatan kami terus berlanjut. Aku dengan paksa diingatkan tentang waktu aku di pelatihan bola Ether di seberang Kordri ketika Jin dan aku saling bertarung hingga terhenti. Pertempuran kami berlangsung selama berjam-jam pada suatu waktu. Tak satu pun dari kami menahan, kami juga tidak saling memberi satu inci pun. Jin bisa memanggil beberapa senjata sekaligus dan mengubah bentuknya dengan instan dan presisi yang tak terduga, tapi aku adalah pendekar pedang yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya sejak daun sebalat hancur, aku memiliki pedang sungguhan lagi. Butuh waktu untuk pesan kuat Jin untuk meresap, tapi itu bukan pertama kalinya aku harus mempelajari kembali sesuatu yang aku pikir aku tahu dengan baik. Perlahan-lahan, selama berjam-jam atau berhari-hari, aku telah berlatih membiarkan niat aku membentuk bila Ether. Dalam praktiknya, konsepnya mirip dengan bagaimana 3 langkah melatih aku untuk memahami jalur eterik langkah dewa tanpa harus melihat terlebih dahulu. Padahal sebelumnya rasanya seperti mencoba membentuk air dengan tangan kosong, itu menjadi senyaman dan sealami mengepalkan tangan, meskipun mempertahankan bilahnya masih membutuhkan hampir seluruh konsentrasi aku. Aku menyeringai saat kami bertarung, menikmati sensasi senjata eterik di tanganku. Bilahnya sendiri lebih panjang dan lebih lebar dari daun sebalat sebelumnya, sedikit lebih lebar di bagian dasarnya dan meruncing menjadi setajam silet, dan memancarkan warna batu kecubung yang cerah. Seorang penjaga silang melindungi tanganku, tambahan yang aku buat setelah Jin itu memukul buku-buku jariku dengan menyakitkan dan mengganggu fokusku pada senjata itu. Memegang pedang merevitalisasi aku, memberi aku kembali sesuatu yang aku bahkan tidak menyadari bahwa aku hilang. Baik sebagai Raja Grey dan sebagai Arthur Lewin, menguasai seni ilmu pedang sangat penting bagi rasa diri aku, dan ketika daun sebalat hancur, rasanya seperti kehilangan anggota tubuh. Setiap kali pedang eter aku bersilangan dengan salah satu dari banyak senjata jin, dengungan yang dalam dan bergema memenuhi udara, dan ruang di sekitar mereka tampak melengkung, sedikit tertekuk keluar dan menyebabkan distorsi yang terlihat. Itu memberi kesan bahwa pertarungan kami mengubah tatanan dunia di sekitar kami, dan aku harus bertanya-tanya apakah itu hanya karena kami berada di alam mental, beberapa representasi dari pikiranku yang tumbuh dengan penggunaan pedang, atau jika simulasi mental ini secara akurat menggambarkan dampak fisik asli senjata eter. Jin itu melemparkan dirinya ke arahku dengan teriakan perang yang menusuk. Senjata di tangannya bergeser ke Glyph, sementara bilah kembar berputar di kepala dan pinggulku. Aku melompat ke udara, berputar secara horizontal dengan tanah sehingga pedang terbang hanya memotong udara di atas dan di bawahku. Dengan Glyph, Jin itu memotong ke atas dalam gerakan pendek dan tajam yang dimaksudkan untuk menangkapku di udara, tapi aku tidak perlu menginjakan kakiku di tanah untuk bereaksi. Aku dewa melangkah di belakangnya, tetapi tidak bisa mempertahankan konsentrasi pada pedang aeterik yang dipanggil di antara ruang itu. Waktu yang dibutuhkan untuk mereformasi pedang itu membuatku kehilangan keuntungan, memberikan waktu bagi Jin itu untuk berputar mencariku dan kemudian melompati tebasanku yang diarahkan ke pinggangnya. Aku mengarahkan kembali momentum ayunanku menjadi pukulan overhead, memaksanya untuk mengangkat senjatanya sendiri, sebuah pedang lagi, untuk bertahan. Aku bersandar ke kontak dan mendorong keras, mengirim lawanku meluncur ke belakang saat aku mengulurkan pedangku untuk menangkis serangan mendadak dari senjata yang terbang tanpa penyangga di sekelilingnya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Memicu langkah dewa, aku melintas ke sisinya, lalu segera dewa melangkah lagi ke sisi yang berlawanan dan membentuk pedangku, menusukkannya ke dadanya, tapi dia sudah bergerak, banyak pedangnya berayun untuk bertahan dari berbagai kemungkinan sudut.
Aku mengulanginya beberapa kali, setiap kali mencoba membuatnya lengah, menyerang dari arah yang berbeda, tapi dia menandingiku langkah demi langkah, tak satu pun dari kami mampu mendaratkan pukulan keras satu sama lain. Lalu tiba-tiba senjatanya lenyap dan dia mengedipkan matanya, bukan matanya, tapi seluruh tubuhnya, seolah-olah untuk sesaat dia tidak terlihat. Aku membiarkan pedangku sendiri memudar. Apakah kamu baik-baik saja? Dia mengangguk, tapi mau tak mau aku berpikir bahwa wujudnya tidak seterang dulu. Aku khawatir waktu kita semakin singkat. Kita harus, kekosongan putih menghilang, dan kita sekali lagi berdiri di reruntuhan batu yang bobrok, kembali ke teman-temanmu. Proyeksi jin hilang, dan suara itu sekarang berasal dari kristal di tengah ruangan. Kamu telah melakukannya dengan baik, keturunan. Caira dan Regis berdiri dari tempat mereka berdua duduk di salah satu dinding yang runtuh. Caira terlihat lega, tapi Regis menatapku dengan kesal. Aku perhatikan aku telah kembali ke baju besi aku, atau lebih mungkin bahwa aku tidak pernah benar-benar mengabaikannya, karena semua pertempuran telah terjadi dalam pikiran aku. Kau mengambil waktu manismu, katanya cemberut. Itu berlangsung jauh lebih lama daripada terakhir kali. Oh, kataku, tanpa memikirkan waktu sedetik pun saat aku berlatih dengan jin. Sudah berapa lama? 10 menit, paling lama, jawab Caira, menyenggol sisi Regis dengan lututnya. Kamu hanya berdiri di sana, menatap kosong. Itu agak menyeramkan, sungguh. Kristal itu berdenyut saat menyela, berkata, sayang sekali aku tidak memiliki energi untuk melanjutkan, tetapi mewujudkan alam pikiran itu melelahkan. Namun, aku yakin kamu telah membuat kemajuan yang cukup untuk terus melatih teknik bila ether kamu sendiri. Petik 2. Dan persidangannya, aku bertanya. Selain berdebat dan mendiskusikan bagaimana aku bisa berkembang, dia tidak memberi aku tes lain. Sebuah ujian karakter dan kemauan, jawab kristal itu, cerah. Kamu telah lulus, menurut penilaianku, dan akan mendapatkan hadiahmu. Rune penyimpanan dimensionalku menjadi hangat, dan aku bergegas untuk menarik kubus hitam polos yang baru saja muncul di dalamnya. Seperti yang sebelumnya, rasanya jauh lebih berat dari yang seharusnya. Sebagian dari diriku ingin segera mengilhami ether ke dalamnya, masuk ke dalam batu kunci untuk melihat apa yang ada di dalamnya, tapi aku menahan keinginan itu. Caira membungkuk, mengintip relik itu. Aku menyerahkannya kepadanya untuk diperiksa, percaya bahwa dia akan merawatnya, dan mengalihkan perhatian aku kembali ke kristal itu. Bisakah kamu memberitahu aku wawasan macam apa yang terkandung dalam relik ini? Tanyaku penuh harap. Kristal itu meredup, berdenyut tidak merata. Aku takut tidak. Penemuan sangat penting untuk belajar. Dengan memberitahu kamu apapun, aku dapat secara tidak sengaja membatasi atau bahkan merusak pemahaman kamu tentang Godrune. Petik 2. Aku berpikir sejenak, lalu bertanya, dan dari mana para dewa ini berasal? Siapa atau apa yang memberikannya kepada kita? Rekan senegaramu tidak bisa menjawab. Informasi itu tidak disimpan dalam sisa ini. Aku tidak bisa benar-benar kecewa, karena aku mengharapkan ini. Selain itu, aku memiliki terlalu banyak hal lain untuk dikhawatirkan. Misteri Godrune harus dipecahkan suatu hari nanti. Maaf, aku tidak berpikir untuk bertanya sebelumnya. Siapa namamu? Kristal itu tampak bersenandung, cahayanya berkedip-kedip redup. Dengan nada mentah dan emosional, dikatakan, informasi itu juga tidak disimpan dalam sisa ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku sebelum kita pergi? Ada 100 pertanyaan yang ingin kujawab dari sisa jin, tetapi jika kami kekurangan waktu, aku tidak ingin menyia-nyiakannya dengan menanyakan hal-hal yang tidak bisa dia katakan padaku. Cahaya lavender dari kristal berkedip-kedip tanpa suara selama 1 menit. Jangan mencoba memaksa dunia menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan kamu, tetapi kamu juga tidak boleh menerima keterbatasan dunia ini apa adanya. Jalan kamu adalah milik kamu sendiri, dan hanya kamu yang boleh menempuhnya. Aku benar-benar berharap kreasi aku membantu kamu di jalan ini. Itu akan menarik ether kepada kamu, membuatnya lebih mudah bagi kamu untuk kemudian menyerap, dan akan melindungi kamu dari hampir semua serangan, tetapi itu tidak bisa ditembus. Lawan yang cukup kuat, dengan kontrol yang kuat atas mana atau ether, masih bisa menyakitimu. Jangan biarkan mereka. Aku mengangguk ke kristal. Terima kasih. Reruntuhan bergeser di sekitar kami, hanya sebagian menjadi perpustakaan yang telah kulihat dari sudut mataku saat menavigasi lorong yang runtuh sebelumnya. Itu seperti melihat dua gambar transparan yang diletakkan di atas satu sama lain, menjadi perpustakaan dan ruang yang hancur pada saat yang bersamaan. Salah satu dinding perpustakaan didominasi oleh portal bayangan, yang bingkainya merupakan lengkungan rak yang penuh dengan kristal. Perpustakaan sibuk dengan gerakan-gerakan kecil saat gambar-gambar kecil diputar di banyak segi dari ratusan kristal, tetapi aku menemukan mereka mustahil untuk fokus, dan ketika aku meraih satu, tangan aku melewati seolah-olah itu tidak benar-benar ada. Menghadapi portal, aku bertanya, apakah kita bisa menggunakan ini? Tapi tidak ada jawaban dari kristal. Ini sangat aneh, kata Caira, berjalan langsung melewati meja lebar. Dia menggerakkan tangannya ke belakang kursi. Sebuah ilusi. Aku pikir kita ilusi, kata Regis, mengendus-endus. Tidak ada bau di sini. Hanya sedikit samar sesuatu seperti ozon, seperti tidak ada apa-apa di sini sama sekali. Atau seperti kita tidak benar-benar di sini.
Aku menarik kompas. Jin mengikat dan membentuk realitas dengan eter di sini, tapi itu mulai runtuh. Tempat ini seperti tiga ruangan berbeda yang ditumpuk di atas dan di dalam satu sama lain, tetapi batas di antara mereka tidak stabil. Kita harus pergi. Sambil memegang relik setengah bola, aku memasukkan eter ke dalamnya. Cahaya berkabut mengendap di atas portal, dan bingkai itu mengeras, menjadi lebih nyata. Melalui portal adalah kamarku di akademi, tapi perhatianku tertuju pada kristal, yang juga padat. Gambar-gambar yang diputar di banyak permukaan mereka menunjukkan jin, ras mereka terlihat jelas dengan variasi warna merah jambu dan ungu dalam warna kulit mereka, dan bentuk mantra yang sering menutupi sebagian besar tubuh mereka, melakukan sejumlah aktivitas duniawi. Banyak dari segi hanya menunjukkan wajah jin, berbicara. Sebagian besar tampak lelah, dan sangat sedih. Untuk sementara, aku mengulurkan tangan untuk mengangkat kristal dari rak. Pada sentuhan aku, selusin suara yang tumpang tindih, atau lebih tepatnya, suara yang sama, tetapi mengatakan selusin hal yang berbeda pada saat yang sama, memancar dari kristal, langsung ke dalam pikiran aku. Secara naluriah, aku menyentuh kristal itu dengan ether, dan suara-suara itu terputus dan gambar-gambar itu memudar. Keingintahuan menang atas kehati-hatian, dan sedikit rasa bersalah, dan aku menyimpan kristal itu di rune penyimpanan dimensi aku untuk nanti. Caira dan Regis telah menyaksikan ini secara diam-diam. Terlepas dari sikap tabah dan daya tahannya yang tidak wajar, Caira tampak lelah. Regis, di sisi lain, tidak terbaca. Emosinya tersembunyi dari hubungan kami bahkan saat dia menghilang di dalam diriku tanpa sepatah kata pun. Dengan banyak yang harus dipikirkan dan bahkan lebih banyak yang harus dilakukan, aku meninggalkan partnerku sendirian saat aku mengingat relik armor. Sisik hitam yang halus itu menguap, tapi aku masih bisa merasakannya, menungguku untuk memakainya lagi. Berbagi anggukan dan senyum lelah, aku menunjuk ke portal. Mari kita lihat apa yang terjadi pada upacara penganugerahan.